Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, para pemirsa, mari kita melanjutkan pengajian Ramadan hari ini, mengkaji kitab Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah. Kita akan lanjutkan kembali. Mari sebelumnya kita membaca suratul Fatihah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Mbah Mutamakin, Mbah Rangga Kusuma, Mbah Yasin, Mbah Muhammadun, Mbah Sanusi, Mbah Rifai, Mbah Murtama wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila jami' ahlul qubur minal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa asatidana wa ustadzatina wa khususan ummi wa abi wa muassisi hadzal ma'had wa musannifi hadzal kitab wa muassisi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa jam'iyah Fatayat Nahdlatul Ulama. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan di kemarin al-mar'atu ba'dal Islam, ya. Kemarin sudah kita mulai, ini sampai pada wa hafazal islamu ala hayatil mar'ati bimuharabatihi zahirata wa'dil banat wa hiya dafnuha wa hiya hayyatun. Jadi termasuk ajaran baru di dalam Islam ketika Islam sudah datang, yaitu memerangi praktek wa'dul banat atau mengubur hidup-hidupan bayi-bayi perempuan, ya. Wahia dafnuha wahia hayyatun, mengubur anak-anak perempuan itu dalam keadaan hidup-hidup, mingkarohatihi laha, karena bencinya laki-laki terhadap perempuan tadi atau anak-anak perempuan, au ghiratihi 'alaiha, atau karena kecemburuannya terhadap mereka. Wa hadhihi kanat muntasyiratan fil jahiliyati, hal itu dulu tersebar, dipraktekkan di dalam masa jahiliyah. Wa kana fi dzalika a'zamu darsin lin-nasi yu'allimuhum anna la farqa baina dzakarin wa unsa. Nah, itu semua ajaran-ajaran Islam tadi di atas yang dijelaskan sejak kemarin itu semua memberikan pelajaran yang sangat agung bagi seluruh manusia, bahwa la farqa baina dzakarin wa unsa, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda, itu memang dari sananya Tuhan menciptakan seperti itu, tetapi Tuhan tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Karena kemarin buktinya Tuhan memfirmankan di dalam salah satu ayat Al-Quran bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan itu kemudian yang membedakan di sisi Tuhan adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari sisi jenis kelaminnya atau dari sisi tubuhnya, tetapi pembedaan itu hanyalah berdasarkan ketakwaan. Wa anna tafadula bainahuma la yakunu illa bittaqwa, ini. Dan sesungguhnya keutamaan di antara keduanya la yakunu illa bittaqwa, tidak ada kecuali dengan alasan takwa, wal amalis sholihi, atau amal yang sholih. Tanpa itu tidak ada yang membedakan. Jadi Allah tidak melihat innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, ya. Jadi laki-laki dan perempuan dengan tubuhnya, dengan posturnya, dengan bentuknya yang berbeda-beda, itu bagi Tuhan tidaklah dilihat. Yang dilihat adalah ketakwaan dan amal solihnya. Wa min madahiri takrimil islami lil mar'ati annal haqqu subhanahu
yusi bil walidaini. Nah, termasuk di antara salah satu bentuk penghormatan Islam terhadap perempuan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat ya, telah berpesan bil walidaini kepada kedua orang tua, tsumma la yadhkuru illal ummah. Kemudian tidak menyebut setelah itu kecuali ibu. Jadi berwasiat kepada kita sebagai manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menyebut secara khusus terhadap ibu ya. Mathalan fi suratin yaqulul haqqu subhanahu, seperti di dalam salah satu surat ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Aku wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berarti di sana adalah ayah dan ibu. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Setelah itu dilanjutkan dengan ayat ini bahwa ibunya manusia ini telah mengandungnya dengan keadaan yang kurhan. Dalam ayat lain dikatakan wahnan ya, dalam keadaan yang sangat payah, yang sangat berat. Wa wada'athu kurhan, dan juga melahirkannya juga dalam keadaan yang juga berat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahron. Dan sejak mulai mengandung hingga menyusui menyapih itu terhitung selama 30 bulan. Ya, kalau 30 bulan ya kalau itu menyusui itu 2 tahun, berarti minimal hamil itu adalah 6 bulan ya kan. Makanya biasanya aqallul hamli itu 6 bulan. Kalau ada anak lahir di bawah 6 bulan biasanya tidak kuat untuk hidup ya. Tapi kalau sudah mencapai 6 bulan itu insya Allah sudah bisa hidup, karena ini melihat dari salasuna syahron, itu kalau dihitung menyusuinya 2 tahun berarti 24 bulan, sisanya adalah waktu hamil minimal. Tapi kalau kenyataannya kita hamil rata-rata itu 9 bulan, berarti kan lebih ya, berarti ada 33 bulan ya. 33 bulan, bukan 33 minggu. Kan dari mulai hamil sampai menyusui, menyapih. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Hingga ketika dia masuk usia dewasa dan memasuki usia 40 tahun, ia berkata, wahai Tuhanku, berilah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan, dan supaya saya bisa beramal yang sholih yang engkau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah atau jadikanlah anak turunku yang baik. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya saya bertaubat kepadamu, kembali kepadamu, dan saya adalah golongan orang-orang yang muslim. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran Tuhan itu menyebut secara tegas seorang ibu gitu. Jadi selain pesannya kepada kedua orang tua, itu ibu disebut secara khusus, bukan bapak. Nah, ini nanti Syekh Sya'rawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi ini akan memberikan penjelasan kenapa kok ibu disebut secara tegas gitu ya. Nanti di belakang akan ada pelanjutannya. Wa fi surati Luqman yaqulul haqqu subhanahu. Di surat Luqman Allah juga berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an yashkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ini juga disebutkan dalam surat Luqman bahwa Tuhan telah berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dengan susah payah. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya, menyusui, selalu menyapihnya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidaika. Hendaklah ia bersyukur, hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kepada Allah,
wali walidaika dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir kepadakulah kalian akan kembali ya. Najidu annallaha subhanahu wa ta'ala awsa bil walidaini. Dari ayat di atas kita mendapatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ini berwasiat ya, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Langsung untuk berbuat baik keduanya, ayah dan ibu. Tsumma dzakara al-umma wahdaha dunal abi. Tapi kemudian Allah menyebut secara khusus, menyebut ibu secara khusus dan tidak menyebut ayah secara khusus. Nah ini lalu timbullah pertanyaan, ya'tihuna ba'dul mustasyriqina wa yas'alun. Nah sebagian orientalis, mustasyriqun itu adalah orang orientalis. Orientalis itu maksudnya adalah orang-orang barat yang mengkaji timur ya, yang salah satunya adalah mengkaji Islam. Mereka bertanya, kaifa annallaha subhanahu wa ta'ala lam yusi illa bil ummi. Bagaimana Allah itu kok bisa berwasiat itu hanya kepada ibu. Summa dzakara fi awal ayah al umma wal aba. Kemudian menyebut di awal ayatnya itu dua, ayah dan ibu. Wa fi akhiril ayah al umma wal aba duna an yusi bil ab. Dan di akhir ayat itu menyebut ibu dan bapak tapi tidak berwasiat secara khusus kepada bapak. Summaman yusi Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah. Lalu siapa yang diberi wasiat oleh Allah di dalam ayat tersebut itu? Sebenarnya yang mau diwasiati ini siapa? Apakah wasiatnya kepada ayah, apa kepada ibu, apa kepada anak? Ya. Ini pertanyaan orang-orang orientalis. Hal huwa yusi at-tifla. Apakah Allah itu berwasiat kepada anak? Artinya ayat itu tadi ditujukan kepada anak. Wa huwa radhi'un, sementara anak itu masih menyusu. Kalau dia masih menyusu, wa huwa radhi'un fi halatil hamli wal wiladah. Dia ini masih dalam keadaan bayi ya, fi halatil hamli wal wiladah, ketika ada terjadi tadi kehamilan dan kelahiran. Wa hal yafqahu hadzat tiflu syai'an. Kok dia yang dikasih wasiat, apakah anak itu bisa memahami dari wasiat itu? Wong dia masih dalam keadaan dikandung dan dilahirkan, berarti kan tidak paham dengan wasiat ini. Ini bagaimana maksudnya Tuhan? Wa hal yaqra'ul qur'ana aw yaqilu. Apakah tifl tadi, anak tadi itu membaca Quran atau memahami Quran? Hal yadhkuru at-tiflu syai'an an hadhil marhalati? Apakah dia akan ingat si anak tadi tentang fase yang disebut di dalam Quran itu, ketika dia dikandung oleh ibunya, ketika dia disusui oleh ibunya? Apakah seorang anak akan ingat peristiwa-peristiwa itu? Idzan man yukhatibu al-Qur'anu huna. Man yukhatibu al-Qur'anu huna. Lalu siapa yang dikhitabi ya? Yang diajak bicara oleh Al-Qur'an di sini. Idza kana yukhatibu at-tifla wa huwa radhi'un fa huwa yukhatibu insanan la yaqilu. Kalau si Al-Qur'an ini berbicara kepada anak-anak, wa huwa radhi'un, sementara dia masih bayi, fa huwa yukhatibu insanan la yaqilu. Maka Al-Qur'an itu berarti berbicara dengan manusia yang enggak berakal. Wong dia masih bayi, masih kecil, enggak mungkin memahami isinya Al-Qur'an. Kenapa kok diwasiati? Wa idza kana yukhatibuhu ba'da an kabura fa huwa yukhatibu insanan an fatratin la yatadzakkaruha wa la ya'rifuha. Kalau Al-Qur'an itu menghitobi anak-anak itu setelah nanti dia besar, berarti maksudnya itu bukan sekarang, bukan saat dia masih anak-anak, tapi menghitobinya nanti setelah dia besar. Nah, maka Al-Qur'an itu sama dengan menghitobi atau mengajak berbicara manusia dalam kondisi terpisah, fatrah ya, ada fatrah, waktu terpisah, la yatadzakkaruha wa la ya'rifuha, yang itu dia
tidak akan ingat dengan peristiwa-peristiwa yang sudah tadi dilewati. Itu. Ini kan aneh bagi para orientalis, itu aneh gitu. Naqulu lahu. Nah, ini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjawab kegelisahan para mustasyriqun tadi. Naqulu lahu. Saya katakan kepada mereka itu, pada mustasyriq tadi, innal haqqa subhanahu wa ta'ala fi tausiyatihi bil ummi qad ikhtassaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mewasiatkan anak tadi supaya baik dengan ibu, qad ikhtassaha, itu menunjukkan Allah sudah memberikan kekhususian, memberikan kekhususan ya, keutamaan kepada ibu. Kenapa demikian? Li'annaha taqumu bil juz'i ghairil manzuri fi hayatil ibni. Karena ibu itu telah melakukan peran-peran yang tidak terlihat di dalam kehidupan anak-anak. Jadi kalau tadi ibu itu mulai hamil dengan kondisi wahnan, hamalathu ya juga wahnan, wawada'athu kurhan tadi ya. Jadi hamilnya juga kurhan, ketika melahirkan juga kurhan. Semua peristiwa itu tidak pernah dilihat oleh anak-anak. Ya. Sehingga peran itu nggak mungkin anak bisa tahu tanpa diberitahu. Gitu. Wa fil hamli wal wilad wa hatta yablugha wa yaqila. Bahkan sampai dengan si anak ini memasuki usia balik dan dia berakal, itu nggak pernah tahu peristiwa yang dilakukan, yang pernah dirasakan oleh ibunya selama dia mengandung, menyusui, melahirkan dan seterusnya itu. Al ummu hiyallati tuqaddimu kulla syai'in. Padahal ibu itu adalah yang melayani seluruhnya bagi kehidupan anak-anak. Dari mulai masih bayi itu dirawat ya, sampai dia tumbuh besar juga dirawat dengan penuh kasih sayang, dipenuhi kebutuhannya. Hiyallati tasharu tarda'uhu. Ibulah yang harus begadang dan menyusui si bayi. Wahiyallati tahmilu, dan ibulah yang harus mengandung. Wahiyallati talidu, ibulah yang melahirkan. Fa'idha kabura at-tiflu wa aqala famanil ladzi yajidu amamahu. Tapi ketika si anak ini sudah tumbuh besar dan sudah mulai berakal, famanil ladzi yajidu amamahu, siapa yang dilihat di depannya? Anak siapa yang disaksikan di depannya? Innahu al-abu. Yang disaksikan adalah ayah. Kenapa? Idza arada syai'an fa inna abahu huwallazi yuhaqqiquhu lahu. Karena ayahnya lah yang biasanya ketika anak itu menginginkan sesuatu, yang ayah yang memberikan. Karena biasanya ayah yang bekerja, yang punya uang. Sehingga kalau minta uang itu kepada ayah, minta mainan yang membelikan ayah, minta pakaian yang membelikan ayah. Sehingga di dalam benak anak-anak, dialah yang paling berjasa, ayahlah yang paling berjasa. Sementara ibunya itu hanya minta uang kepada ayahnya, hanya membantu ayahnya. Mungkin di pikiran anak-anak, ibu tidaklah berfungsi atau tidak berperan penting bagi kehidupannya, karena tidak menyaksikan masa-masa ketika dia dilahirkan. Wa idza arada ayyashtariya syai'an lu'batan jadidatan aw malabisa jadidatan. Wa idza arada malan kullu hadza yaqumu bihi al-abu. Ketika dia mau beli sesuatu ya, mainan baru, baju baru, atau kepingin harta-harta yang lain, semua itu dipenuhi oleh ayah karena ayah yang bekerja. Idzan fadlul abi zahirun amamahu. Maka bagi seorang anak keutamaan ayah itu kelihatan. Wah, ayah baik banget ya, ayah itu suka beliin mainan aku, ayah itu suka membelikan baju baru. Maka yang tampak kebaikannya adalah seorang ayah. Amma fadlul ummi fahuwa mustatirun. Sementara keutamaan ibu itu tertutup, karena dia nggak pernah melihat ibunya yang menyusui, yang menyuapi, yang nyebokin, itu sudah hilang semua, sudah lupa anak-anak, karena itu masa kecilnya. Maka tertutup semuanya. Mustatirun bin nisbah litifli, tertutup bagi seorang anak. Walidzalika ja'at at-tausiyatu bil ummi aktsaru minal abi. Karena itulah justru Islam itu
memberi wasiatnya itu kepada ibu, bukan kepada bapak, tapi memberi wasiat ini ditujukan supaya berbuat baik kepada ibu, karena tadi kebaikan ibu seringkali tertutup. Ya, ini kan nyata dalam kehidupan kita ya. Kadang-kadang kita lupa kalau emak-emak kita itu, ibu-ibu kita itu betapa berjasanya. Itu. Tapi anak-anak seringkali hormatnya kepada ayah, hormatnya kepada bapak. Kalau ayah yang ngendikan pasti sudah taat, sudah mengikuti. Tapi kalau ibunya seringkali ngeyeli begitu ya. Kadang-kadang juga sampai berantem kalau sama ibunya. Lupa dengan kebaikan-kebaikan ibunya. Makanya sampai Tuhan itu mewasiatkan secara khusus kepada ibu ya. Betapa itu Allah itu perhatiannya terhadap perempuan ya. Islam perhatian terhadap perempuan sampai demikian memikirkannya jauh sekali. Limadha? Kenapa? Li'annat tifla hinama yuhaqqiqu lahu abuhu raghabatihi yahussu bifadli abihi alaihi. Karena anak kecil itu ketika melihat ayahnya selalu memberikan kesenangannya ya, keinginan-keinginannya, yahussu bifadli abihi, maka dia bisa melihat dan bisa merasakan keutamaan ayahnya terhadap dia. Lakinnahu nadiran ma yuqaddiru at-ta'ab alladhi ta'ibathu ummuhu fi hamlihi wa wiladatihi. Tetapi jarang sekali ya, anak itu bisa menghargai jerih payah at-ta'ab alladzi ta'ibathu ummuhu, jerih payah yang sudah dilakukan ibunya fi hamlihi, ketika ibunya itu mengandung si anak itu, wa wiladatihi, ketika melahirkan anak itu, wa irdha'ihi, ketika menyusui anak itu, wassahari alaihi, dan ketika begadang untuk anak itu. Seorang anak tidak akan tahu semua betapa rekasannya ya seorang ibu mulai ada janin berumur 1 minggu itu ibu sudah merasakan gejala mual, lemes, nggak doyan makan. Ya ini kalau Mbak Nelly udah ngerasakan 9 bulan ini. Nggak kuat ngapa-ngapain gitu kan, nggak bisa makan apa-apa kecuali air, bahkan kadang-kadang air pun masih muntah ya. Dan itu dirasakan oleh hampir semua perempuan. Saat sudah hamilnya tambah besar, bukan hanya nggak doyan makan muntah, tetapi juga berat tubuhnya. Tidur mau miring juga nggak bisa, mau telentang nggak bisa bernafas, apalagi mau tengkurap tambah nggak bisa lagi ya kan. Jadi rasanya luar biasa, gerah ya, sumuk kalau kata orang Jawa itu, kepanasan dan sebagainya. Kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Setelah itu ketika ditunggu-tunggu kelahirannya, setelah lahir menyusui, proses melahirkan juga sakitnya luar biasa. Seorang ibu harus meregang nyawa ya, mempertahankan untuk kehidupan dirinya dan anaknya. Itu, dan bahkan tidak jarang juga seorang ibu yang harus nyawanya hilang karena mempertahankan kelahiran anaknya. Setelah itu menyusui, kalau kita pengalaman menyusui itu saat 2 minggu pertama menyusui anak itu Masya Allah ya, sakitnya itu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Saya sendiri pengalaman merasakan itu. Seandainya seorang ibu itu tidak berpikir bahwa susu ibu adalah yang terbaik bagi anaknya, mungkin ibu sudah akan menyerah, nggak mau, karena berjuang luar biasa mempertahankan atau menahan rasa sakit itu. Tapi itu semua ditahan, dibetahke demi seorang anak, dan anak tidak pernah tahu itu. Maka kemudian diingatkan oleh Tuhan melalui ayat ini ya. Itu betapa rekasannya ibu kita itu. Jadi inilah yang disebut dengan pengalaman khusus perempuan ya. Nah, ternyata Al-Qur'an itu menyebut pengalaman khusus perempuan itu. Semua pengalaman khusus perempuan di dalam hal reproduksi ini itu dari mulai kalau kita sebelum hamil itu ada menstruasi ya. Menstruasi, kemudian kita mengalami ada kehamilan ada kelahiran, ada nifas, menyusui. Ini adalah pengalaman khusus perempuan yang nggak dialami oleh laki-laki, yang semuanya itu dirasakan dengan kesakitan. Menstruasi juga sakit, perempuan mengalami kesakitan. Hamil juga sakit, melahirkan juga sakit.
Kemudian nifas juga berat, artinya meskipun tidak sesakit tapi dalam kondisi tertentu karena kita setelah melahirkan itu masih ada bekas luka ya, luka di daerah vagina bekas melahirkan, atau kalau yang tidak melahirkan secara normal adalah luka sesarnya. Itu juga tidak kalah sakitnya, sama saja begitu. Nanti menyusui juga luka, juga pengalamannya adalah sakit. Jadi semua pengalaman khusus perempuan ini dirasakan dengan penuh jerih payah. Nah, ini berbeda dengan pengalaman reproduksi laki-laki ya. Kalau reproduksi laki-laki, yang pertama waktunya pendek, yang kedua pengalamannya semuanya mengenakkan. Ini yang berbeda. Kalau perempuan itu semua pengalaman reproduksinya itu hampir ada rasa sakit yang dialami. Dan waktunya juga panjang. Mens itu berapa? Seminggu minimal ya kan? 1 minggu. Tapi sakitnya jadi sebelum mens. Sebelum mens itu sudah rasa pegel-pegel, kemudian mules-mules, kadang-kadang sampai perutnya kesakitan luar biasa. Bahkan ada yang sampai pingsan nggak kuat ya kan, lemes nggak kuat itu. Iya, itu setiap bulan merasakan hal itu, gitu. Saat pengalaman berhubungan biologis, ketika misalnya sudah menikah, itu pengalaman perempuan juga menyakitkan dibanding laki-laki. Karena proses intercourse itu kalau laki-laki mengalami kenikmatan, kalau perempuan ada pengalaman sakit pasti ada lecet dan seterusnya. Nah, ini namanya pengalaman khusus perempuan, dan itu yang luar biasa. Islam perhatikan semuanya ya. Haid disebut tersendiri, kemudian kehamilan disebut oleh Tuhan tersendiri, kelahiran disebut, menyusui disebut, kemudian apalagi jadi itu menunjukkan selama inilah perempuan tuh nggak pernah dikasih perhatian, tapi ternyata ini pengalaman khususnya itu lalu disebut secara eksplisit oleh Quran, akhirnya orang menjadi tahu. Jadi kalau hari ini kita tidak menghargai pengalaman perempuan, itu sebenarnya kita tidak pernah merasakan sapaan Tuhan yang hadir di dalam Al-Quran ya. Dan itu harusnya menggugah kita. Mestinya ini menjadi perhatian di dalam semua kehidupan kita, termasuk adalah bagaimana menafsirkan agama, menafsirkan hukum, ya, menggali hukum yang bisa benar-benar memberikan kesempatan kepada perempuan itu ketika mengalami kondisi-kondisi khusus ini. Nah, ini yang seringkali masih absen di dalam fikih ya, Nyun Sewu misalnya fikih klasik itu seringkali perhatian ini dianggap atau kurang dianggap terlalu penting. Dianggapnya pengalaman khusus perempuan itu ya sudahlah, memang perempuan ya begitu, memang itu sudah takdirmu ya kamu terima saja, nggak usah protes, nggak usah minta diperhatikan. Itu menunjukkan kita tidak memperhatikan bahwa ini semua adalah sesuatu yang penting ya begitu. Nah, ini Tuhan memberikan perhatian itu. Wa huwa yazidu ad'afin ma yuqaddimuhu abuhu. Dan pengalaman itu semua tadi, ta'ab tadi itu, capek lelahnya ibu itu yazidu ad'afin. Itu melebihi bertingkat-tingkat ma yuqaddimuhu abuhu, apa yang sudah dilakukan oleh ayah si anak itu. Wa min huna ja'at at-tausiyatu bil ummi. Nah, dari situlah maka wasiat Tuhan itu dikhususkan kepada perempuan, pada ibu. Hatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahkan hingga Rasulullah pun pernah bersabda, ummuka salasa marratin, sampai 3 kali, ummuka summa qala abuka, lalu kemudian baru dikatakan bapakmu. Walakin ma huwal hadafu min hadat tadzkiri. Apa sebenarnya dari tujuan dari mengulang-ulang itu? Idza kanal insanu la yaqilu hadhil fatrata. Kalau manusia itu belum mengerti, belum memahami masa-masa itu, hadhil fatrata min hayatihi, masa-masa itu dalam kehidupannya, la yatadzakkaruha mutlaqan, dia tidak akan mengingatnya sama sekali. Nah, ini dijawab, innal hadafa huwa ayyara dzalika ala ghairihi yanzuru ilal ummahati liyara kaifayat abna. Tujuannya adalah supaya
si anak itu tadi bisa melihat pada yang lain, yang zuru ilal ummahati, supaya bisa melihat kepada ibunya, liyaro kaifayat abna, supaya dia bisa mengerti bagaimana ibunya itu bersusah payah, capek, wa kaifa yu'anina, dan bagaimana ibunya itu memperhatikan si anak itu, memberi perhatian, wa yuqasina, dan bagaimana ibunya itu betahke menahan rasa sakit yang dialami berbulan-bulan itu tadi. Wa kaifa yasharna ala atfalihinna, dan bagaimana ibu itu harus begadang demi anak-anaknya. Wa madza yatahammalna min masyaqqatin, dan apa yang telah ditahan dari berbagai rasa masyaqqah itu. Wa indama yarahu ala ghairihi yudriku anna hadza qad hadatsa wa yahussu bihi. Kalau dia sudah mengerti, maka dia akhirnya bisa memahami apa yang telah terjadi dan bisa merasakan. Walidzalika yaruddu al-jamil, dan karena itu dia bisa membalasnya dengan yang baik. Fallahu subhanahu wa ta'ala yuridu ayyudzakkiruna bi ta'abil ummi. Jadi Tuhan itu ingin memberikan atau mengingatkan kepada kita dengan jerih payah ibu. Wa yuridu ayyusiyana bil itsnaini, dan ingin berwasiat kepada kita dengan kedua orang tua kita sekaligus, bapak dan ibu, bil itsnaini ma'an al abi wal ummi, walakinnahu yusina bil ummi wa yakhussuha bidzikri aktsar. Tetapi kemudian berwasiat secara khusus dengan menyebut ibu secara lebih banyak. Kenapa? Li'anna ta'abaha ghairu wadhihin, karena susah payahnya atau lelahnya ibu itu tidak terlihat. Ghairu wadhihin fi aqlil ibni, pada pikiran anak. Bainama yaf'aluhu al-abu wadihun wa zahirun amamat tifli, sementara apa yang dilakukan ayah itu sangat jelas, sangat terlihat di depan anak-anaknya. Hakadha nara takrimal islami lil ummi. Beginilah tadi kita telah melihat bagaimana Islam itu menghargai ibu, wa taqdira dauriha, dan menghargai perannya fil hayati, dalam kehidupan. Hatta anna Rasulullah yaqul al jannatu tahta aqdamil ummahat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kenapa sampai begitu? Karena tadi betapa perjuangan ibu itu luar biasa beratnya, dan itu tidak terlihat semuanya. Jadi ini seringkali kita nggak ngeh, ya kan? Ibu itu yang kerjanya 24 jam, tengok-tengok di rumah itu nggak pernah mandek, tapi dibilangnya ibumu bekerja di mana? Enggak bekerja, ya kan? Ini kan ironis sekali ya. Itu realitas anak-anak kita seperti itu. Dibilang ibumu bekerja di mana? Ibu saya tidak bekerja. Padahal dia bangun jam 4 sampai jam 4 lagi itu nggak pernah mandek, ya kan? Sementara kalau ayahnya hanya bekerja dari jam 8 sampai jam 3 sore, dibilangnya bekerja. Kalau sampai rumah ada hal-hal yang nggak beres, masih dipaidu. Kamu ngapain saja, nggak kerja di rumah kok masih nggak beres? Bu, ya kamu itu bisa merasakan kerjaan saya itu loh, dari jam 8 sampai jam 3 sore. Sekali-kali harus diajak berbicara ya, yang kayak gitu. Ya sudah, kalau begitu gantian, saya yang bekerja dari jam 8 sampai jam 3, jenengan yang bekerja dari pagi sampai tengok-tengok omah. Kira-kira bisa beresi apa enggak, ya kan? Nah, ini kadang-kadang suka harus diajak begitu. Makanya memang seandainya kayak indahnya itu atau idealnya adalah pekerjaan baik di publik maupun di domestik itu kalau dikerjakan bersama-sama, sehingga bisa memberikan pengalaman dan rasa yang sama, itu akhirnya bisa saling menghargai ya. Maka kita penting mengajak sesekali bapak-bapak suami-suami kita, jangan suami kita ya, bukan suami-suami kita. Ini untuk sesekali juga ikut turun ke dapur ya kan, berbagi. Kalau kita ini masak, bapak-bapak ikut menyiangi sayurnya misalnya, atau sekedar gorengin tempenya ya, itu kan indah sekali kan.
gitu. Jadi bapak-bapak juga bisa merasakan perhatian. Dan saya rasa ibu itu atau istri kalau masaknya ditemenin suaminya pasti kayaknya lebih semangat ya, lebih semangat ya. Dan itu mengajak kita untuk bisa saling menghargai. Nah itu dua bab di awal tentang kondisi perempuan pra-Islam dan pasca-Islam. Nah sekarang kita akan melanjutkan pada tema yang lain, yaitu masuk pada aurat ya, penjelasan tentang aurat perempuan. Nah sebelum nanti saya baca tentang aurat ini, barangkali kita harus juga melihat konteks lagi. Di awal kita sudah melihat persoalan perempuan pra dan pasca Islam, bagaimana dulu kondisi perempuan di sebelum Islam, kemudian sampai pada datangnya Islam, betapa luar biasanya Islam menghargai perempuan. Nah ini konteks ini harus kita bawa terus ya, semangat itulah yang harus kita bawa terus di dalam memahami isu-isu tentang perempuan, yang bisa jadi ketika kita membaca teks ini nanti, itu mungkin di dalam pemahaman kita hari ini bisa jadi akan berbeda. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini bagaimanapun adalah beliau hidup pada zaman bukan zaman kita. Beliau berada pada daerah yang bukan daerah kita, sehingga kita harus memahami konteks itu. Sehingga kita tidak menyalahkan kepada musonif, tapi juga kita kemudian tidak mengambil secara harfiah apa yang ada di dalam ini untuk kehidupan kita, karena mungkin bisa jadi akan ada yang berbeda. Ya ini makanya di awal ini saya memberikan konteks ini, harapan saya di situ. Jadi kita harus membingkai semangat dasar Islam adalah memberikan penghargaan kepada perempuan, ya, membebaskan perempuan. Membebaskan itu bukan berarti, jangan dipahami membebaskan itu membuat perempuan sakarpe dewe liar, bukan ya. Tapi membebaskan itu artinya adalah tidak menekan atau mengungkung perempuan karena menyakiti. Itu tidak ada. Jadi semangatnya Islam adalah musawah, hurriyah ya. Jadi kesetaraan dan juga kebebasan. Kebebasan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Nah, karena kebebasan itu laki-laki dan perempuan, maka nanti di dalam memahami kebebasan itu harus ada interaksi, bagaimana kita harus saling memahami laki-laki dan perempuan. Tidak bisa kemudian atas nama kebebasan, ya sak karepku kamu nggak berhak mengatur saya. Itu bukan kebebasan namanya. Ya, kebebasan hurriyah itu berarti kebebasan kita akan dibatasi kebebasan orang lain. Kebebasan perempuan akan dibatasi kebebasan laki-laki. Kebebasan laki-laki juga akan dibatasi oleh kebebasan perempuan. Maka caranya adalah prinsipnya dengan musyawarah, dengan muasyarah bil ma'ruf, ya kan? Sehingga nanti bisa terjadi kesalingan yang baik. Auratul mar'ati fis sholati. Bab ini menjelaskan tentang aurat perempuan di dalam sholat. Ditutup. Nah, cuman bagian mana yang ditutup ini nanti menjadi lahan yang masih debatable, yang masih diperdebatkan. Kenapa? Karena Islam tidak memberikan teks yang jelas bahwa yang harus ditutup itu ini sampai ini. Itu tidak setegas itu, tapi nanti ayatnya itu hanya disuruh untuk misalnya ghaddul basar, disuruh untuk menggelembrehkan jilbabnya misalnya, ya kan. Nah, ini kan sesuatu yang masih sangat masih sangat abstrak begitu. Disuruh menutup semua kecuali illa ma dzahara minha. Nah, ini kan illa ma dzahara minha itu mana batasannya? Nah, maka nanti disitulah ulama itu perbedaan ijtihadnya menjadi bermacam-macam, ya kan. Sampai ada aurat itu nanti dibagi-bagi. Ada aurat di dalam sholat, ada aurat di luar sholat, ada auratnya orang yang merdeka, ada auratnya budak, ada auratnya sesama perempuan dengan auratnya orang yang
lain jenis, laki-laki dan perempuan. Nanti yang perempuan dan laki-laki dibedakan lagi, yang mahram dengan yang ghairu mahram. Nah, itu menunjukkan bahwa batasan aurat itu tidak tegas. Batasan aurat itu sesuatu yang ijtihadi, ya. Idzan kasyafa dhira'ul mar'ati athna as-salati fa bi harakatin sari'atin tughdi nafsaha. Nah, ini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan ketika zira'nya perempuan, lengannya perempuan itu terlihat di tengah-tengah sholat, fa bi harakatin sari'atin tughdi nafsaha, maka dia bisa melakukan gerakan cepat untuk menutupnya. Itu diperbolehkan, artinya tidak membatalkan sholat. Kalau kita misalnya nggak sengaja kebuka, maka segera tutup supaya tidak terbuka lagi, ya. Misalnya entah itu lengan, entah itu kaki misalnya, ya, kadang-kadang itu, maka segera tutupi, maka itu tidak berbahaya. Ala an tuhata ba'da dzalika qabla shalah bi an tartadiya minal malabisi ma yasturuha tahta tarhati. Nah, sebaiknya dia ini supaya berhati-hati setelah sholat, sebelum sholat. Nah, setelah itu dia sebaiknya berhati-hati. Kalau sudah pernah terjadi terbuka nggak sengaja itu, nanti kalau mau sholat lagi sebelum sholat dia harus hati-hati. Dicek dulu bagian-bagian mana, apakah tutup auratnya sudah pas atau belum, ya. Diperhatikan dulu. Misalnya bi antarta dia minal malabisi ma yasturuha tahta tarhati. Misalnya dia bisa menggunakan tambahan baju yang bisa menutupi bagian bawahnya kerudung. Orang sini bilangnya apa, mau kena, ya. Jadi kan misalnya ini kerudungnya itu kayak gini, bisa jadi rambutnya akan keluar terbuka, maka dikasih tambahan di bawah kerudung ini, namanya apa? Bandana atau ciput atau apa, ya, gitu. Atau kalau dulu bilangnya tuh mukena gitu, ya, orang Jawa itu. Kalau sekarang orang Jakarta bilang mukena itu maksudnya rukoh. Nah, kalau dulu waktu saya kecil itu mukena itu maksudnya daleman yang di dalam di bawah kerudung itu. Fala tata'arradu limithli hadhihi dzuruf, maka dia nanti supaya tidak terjadi hal-hal tadi yang bisa terbuka itu. Wa nahnu nara ba'dhan nisa'i al-fudlayati, saya melihat sebagian perempuan-perempuan yang utama, yang terhormat, wa qad samamna ziyan khassan lis-sholati. Mereka sudah mulai mendesain, mereka sudah mulai merancang baju khusus untuk sholat. Ya, kalau di sini kita namanya rukoh, ya. Atau orang Jakarta bilangnya mukena itu. Mukena, mukagak. Nah, itu adalah baju yang dirancang khusus untuk sholat. Bihaitsu yaj'alu al-mar'ata tusalli fi hudu'in, supaya menjadikan perempuan itu bisa sholat dengan lebih tenang. Wahia mutmainnatun lisatrikul limatu libasatruhu, dan dia merasa tentram untuk bisa menutup bagian-bagian yang diminta agar ditutupi. Ya, kalau meskipun kita boleh sholat dengan menggunakan seperti ini, yang penting bisa nutup semua, misalnya tambah di kaos kaki pakai kalau di sini biasanya pakai manset, ya bisa, nggak apa-apa. Tapi lebih nyaman kalau kita pakai baju khusus untuk sholat. Kalau orang Jawa bilangnya ya tadi itu rukoh, begitu, ya. Nah, itu ditujukan untuk membuat perempuan supaya sholatnya itu bisa lebih tentram, bisa lebih tenang, nyaman, karena dipastikan auratnya sudah tertutup. Fala yanshaghilu baluha bila fitarhati haulaha, maka dia tidak tersibukkan hatinya untuk melipat-lipat kerudungnya yang ada di sekitarnya. Jadi nggak sibuk harus diikat lah, harus di ini gitu, karena kalau sudah pakai baju khusus, sudah tenang, sudah pasti bisa menutupi. Litastura ma qad yabdu minha, supaya menutupi bagian-bagian yang terkadang bisa terlihat. Wa bidzalika la tashghilu bil baluha athna as-salati illa biwuqufiha
baina yaday rabbiha azza wa jalla. Nah, karena itu hatinya juga tidak tersibukkan ketika di tengah-tengah sholat itu kecuali dengan menghadap kepada Tuhannya. Fatu'atti bidzalika sholatan khasyi'atan mutmainnatan. Maka perempuan bisa menjalankan sholat dengan kondisi yang khusyuk, dengan kondisi yang tenang. Nah, wa yushtaratu fil malabisi allati tu'atti fiha al-mar'atu as-sholata alla takuna wasifatan wala kasyifatan. Nah, ini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tidak memberikan batasan jelas ya. Mana ini yang yang ditutupi. Jadi ini seakan-akan beliau ya sudah mengikuti jumhur ulama saja bahwa yang ditutupi ketika sholat itu kalau perempuan jami'ul badani illal wajha wal kafaini. Nah, cara menutupnya bagaimana? Ini dia memberikan rambu-rambu umum. Ya, wa ishtaratu fil malabis, ketika tadi diciptakan ada desain khusus baju untuk menutup aurat ketika sholat, syaratnya yang penting baju itu adalah allati tu'addi fiha almar'atu as-sholata, baju yang digunakan perempuan untuk sholat, alla takuna wasifatan, bajunya tidak membentuk tubuh, wala kasyifatan, dan tidak terbuka. Maksudnya bagaimana? Bimakna alla takuna dayyiqatan tuhaddidu syakla jismiha. Maksudnya adalah baju itu tidak sempit, tidak press body, tusyakilu atau haddidu syakla jismiha, yang bisa memperlihatkan bentuk tubuhnya. Jadi enggak pakai baju ketat gitu. Itu syarat umum yang diberikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Wala syafafatan bihaitsu yadhharu ma tahtaha, dan enggak tipis, enggak transparan sehingga bisa menampakkan apa yang di bawah kulit atau di bawah baju itu. Jadi kulitnya ini enggak terlihat. Kalau tipis transparan kan terlihat ya. Kalau kulitnya warna sawo matang kelihatan sawo matang, kalau kulitnya warnanya putih kelihatan putih, itu berarti belum bisa dikatakan menutup aurat. Maka menutup aurat tidak boleh menggunakan misalnya kain yang tipis itu biasanya kain sifon. Nah, ya seperti sifon gitu. Mbak Kasih mau bertanya? Kalau kita lihat, kalau kita sholat pakai rukuh yang atas bawah, yang lajur itu keperinak buta, telapak tangan kelihatan. Kalau atas bawah itu biasanya ada yang pakai kaos cekak, pas kita di situ kelihatan, telapak tangannya nggak kelihatan. Ya, oke, nanti saya lanjutkan dulu ya ini. Wa antakuna satiratan li badaniha kullihi, dan bisa menutup seluruh tubuhnya, ya artinya seluruh tubuhnya selain tadi ya wajah dan kafaini, selain muka dan dua telapak tangan. Nah, dua telapak tangan ini yang harus kita ketahui adalah batasannya itu sampai al-ku', ini pergelangan ya. Jadi berarti telapak tangan ini depan dan belakang ini dua-duanya bukan aurat. Jadi ini boleh diperlihatkan. Jadi misalnya jenengan pakai baju gitu ya begini, ini nggak apa-apa dibuat sholat. Yang penting ini ke bawah tidak terlihat. Ya, kalau ini depan belakang bukan aurat. Jadi jangan salah paham, kadang-kadang ada yang memahami yang aurat yang depannya saja enggak aurat, belakangnya harus ditutup. Terus bagaimana nanti cara nutupnya? Kalau kita pakai rukoh yang lajuran itu kan di sini kelihatan masih ya kan, dikasih cantolan begini masih kelihatan. Nah, terus bagaimana dengan mukena atas bawah? Ini sering sekali saya mendapatkan pertanyaan itu juga. Karena ada beberapa kali edaran dalam bentuk video ya yang memberikan pernyataan yang agak keras terhadap ketidaksahannya sholat dengan menggunakan rukoh atas bawah atau potongan ya. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu, sebenarnya menutup aurat itu caranya bagaimana sih? Nah, di dalam fikih menutup aurat itu harus kita tutup itu dari arah depan, belakang, samping kiri dan kanan serta atas.
bukan dari bawah. Kalau dari arah bawah kok terlihat, itu tidak termasuk atau tidak termasuk membuka aurat. Gitu. Tetapi berlamaan telapak kakinya perempuan itu termasuk aurat. Kalau terlihat dari selain arah bawah. Bisa dipahami nggih? Kalau terlihatnya dari arah bawah nggak apa-apa. Misalnya ini saya sering kali mencontohkan begini. Anda sholat, kebetulan itu misalnya di lantai 2 tapi lantainya itu kaca. Nah kan transparan tuh, ya kan? Terus ada orang, loh dari bawah itu nyoteng ke bawah. Loh kamu kok kelihatan auratmu, berarti nggak sah dong sholatmu. Loh salah sendiri kamu ngelihat dari bawah, bukan salahnya sih yang menutup aurat. Begitu ya. Nah ini kalau dia telapak kakinya perempuan tadi terlihat dari arah samping, misalnya biasanya kadang-kadang kita kalau pakai mukena itu kan nggak rapi, ketika sujud ini kaki diangkat begini terus terlihat dari arah, ini kan dari arah samping ya, belakang. Nah berarti termasuk membuka aurat. Kenapa? Karena terlihatnya dari arah belakang, bukan dari arah. Kalau dari arah bawah itu tidak apa-apa. Seperti laki-laki itu kan kalau pakai sarung kan dari arah bawah kelihatan ya. Terus kalau Anda iseng mau ya itu bukan membuka aurat begitu. Itu termasuk menutup aurat. Jadi, nah ketika kita pakai mukena atas bawah itu kan memang ada kemungkinan kalau kita nggak rapi makainya atau kekecilan mukenanya, saat takbir mengangkat tangan itu bisa jadi terbuka, tapi bisa jadi ya, tidak mesti, tergantung bagaimana kita berhati-hati. Maka pilihlah misalnya mukenanya yang agak besar, jangan yang pendek gitu, tapi agak misalnya sampai dengkul begitu ya. Terus kemudian biasa kalau saya ngajari santri-santri ini Mbak, ketika takbir itu jangan langsung diangkat begini, tapi agak dimasukkan begini ya. Jadi ya masuk ke dalam begini gitu. Jadi agak pelan-pelan kan tidak sampai membuka mukenanya. Gitu. Nah kalau ketika dia ruko kok terlihat dari arah bawah ya nggak apa-apa. Tapi kalau terlihatnya sampai dari arah samping, kiri, kanan atau depan, belakang, memang itu bisa membuat tidak sahnya sholat karena terbuka auratnya. Tetapi kan nggak bisa kemudian kita patok atau kita vonis bahwa mukena atas bawah tidak sah dibuat sholat. Nggak bisa, belum tentu. Yang pakai mukena itu kan hanya orang Indonesia. Kalau kita pergi ke luar negeri nggak akan dapat orang pakai mukena kecuali orang Indonesia sama orang Malaysia, ya kan? Itu kan tradisi. Orang Arab sholatnya pakai jubah begini saja. Apalagi orang Barat malah pakainya jas mungkin, ya kan? Dia nggak pakai mukena. Jadi mukena itu adalah wasilah kita menutup aurat. Tapi kita bisa jadi dengan menggunakan barang yang lain begitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menutup bagian-bagian itu dan dengan cara tadi tidak membentuk tubuh ya, tidak ketat, kemudian tidak dengan barang yang transparan ya, yang tipis. Transparan itu kaidahnya atau patokannya adalah bisa memperlihatkan warna kulit. Kalau masih bisa memperlihatkan warna kulitnya, itu dinamakan transparan. Tapi kalau hanya melihatkan, misalnya begini, kadang kan baju itu ada yang terawang ya, tapi nggak sampai kelihatan warna kulitnya. Misalnya kamu kalau nyensewu ya, kalau kita pakai mukena putih begitu, itu kebetulan jenengan nggak pakai baju, itu orang lihat bisa kan terawang itu, maksudnya kelihatan bodinya, tetapi tidak memperlihatkan warna kulit, itu nggak apa-apa. Iya tergantung makanya Mbak, tergantung itu. Kalau parasitnya itu terlalu tipis ya berarti tidak bisa menutup. Kalau masih bisa menutup ya nggak apa-apa. Sekarang kan banyak bahan itu, ada yang parasit, ada sutra, ada macam-macam ya. Jadi silakan nanti di jenengan cek sendiri, artinya oh ini terlalu tipis, kayaknya harus masih memperlihatkan, maka jangan kita pakai gitu kan. Tapi biasanya sih
secara umum desainer mukena juga sudah memahami hal itu ya. Sehingga batas-batas itu sudah diantisipasi. Nah, mungkin yang tambahan di dalam hal menutup aurat di dalam sholat, karena memang kalau sholat itu kan kaitannya adalah dengan kesahan ibadah ya. Memang kita harus lebih perhatian. Beda dengan aurat fi ghairi sholat. Kalau aurat fi ghairi sholat itu lebih fleksibel. Artinya biasanya kalau aurat fi ghairi sholat itu kalau di dalam fikih klasik biasanya panduannya adalah ada tidaknya fitnah. Kan begitu. Nanti saya akan sampaikan, tapi kayaknya waktunya minggu depan ya, agak panjang itu. Karena nanti harus membicarakan bagaimana fitnah ini tidak bisa cukup fitnah tidak cukup didefinisikan oleh laki-laki. Tapi perempuan sebagai orang yang menutup aurat itu juga harus dilibatkan di dalam memahamkan dan memahami fitnah. Artinya nggak bisa kemudian tubuh kita itu didefinisikan semuanya oleh laki-laki. Kamu itu menimbulkan fitnah, maka kamu harus ditutupi. Kamu membahayakan, kamu harus dirumahkan. Nggak bisa begitu. Tapi kita harus diajak bersama-sama untuk memahami dan memahamkan fitnah dalam konteks laki-laki dan perempuan. Ya, ini yang nanti akan saya sampaikan di minggu depan ya, karena agak panjang itu. Nah, dalam kaitannya dengan sholat, ini agak sedikit berbeda. Kalau sholat itu kita hubungannya dengan Tuhan, karena ini ibadah yang mahdhoh. Artinya memang kita harus lebih perhatian, karena menutup aurat ini kebutuhan kita, bukan kebutuhan Tuhan, kan begitu ya. Ini beda dengan ketika fi ghairis shalah. Nah, maka di dalam menutup aurat salah satunya itu ketika wajah ini ya, yang juga penting, biasanya agak masih kurang ngeh, itu adalah dagu ya. Dagu ini karena yang disebut wajah itu di dalam definisi fikih biasanya adalah min manabitis sya'ri, dari mulai tumbuhnya rambut ini kan sampai dengan dagu. Berarti kan sampai di sini. Karena kalau di sini ini sudah bukan wajah. Jadi yang diperbolehkan itu kan memperlihatkan wajah. Nah, muntahadzakon itu bagian dari tempat pole janggut. Itu kan kalau janggut itu di sini berarti kan pole sampai sini saja. Berarti yang di bawah sini itu termasuk aurat. Jadi ketika kita sholat harus kita tutup. Maka saya biasanya kalau ngasih tahu ke anak-anak santri, maka kalau sholat dengan cara seperti ini tidak cukup. Misalnya pakai kerudung berarti harus ditarik ke depan. Atau kalau pakai mukena dipastikan mukenanya itu ada tambahan, biasanya kan ada segitiga kecil ya, itu orang kuno itu desainernya pinter itu, ditambahi kain kecil begitu kan, itu untuk memastikan bahwa dagu ini bisa tertutup rapat begitu. Karena kalau nggak ada itu biasanya sulit untuk bisa menutupi. Cuma kadang-kadang desainer di modern ini di masa sekarang nggak ngerti fungsinya, kain tambah larang, suatu tambah cilik. Kadang-kadang malah nggak ada, ya kan? Ini yang harus kita hati-hati, gitu. Dalam hal kaitannya dengan menutup aurat dalam sholat kita harus lebih perhatian, karena ini memang menyangkut sah dan tidaknya ibadah kita, gitu. Tapi kalau fi ghairis shalah nanti bisa tarik ulur, artinya kita bisa memperbincangkan dengan cukup intens dan berkembang begitu. Tapi kalau di dalam sholat ya memang kadang-kadang kita harus sami'na wa ata'na, karena ini urusan kita dengan Tuhan begitu. Kalau yang tadi kafain ya itu depan belakang ini nggak apa-apa, yang penting sampai dengan pergelangan tangan ini sudah aman begitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan bab auratul mar'ah fis shalah. Insyaallah kita akan sambung lagi dengan pembahasan auratul mar'ah tapi fi ghairis shalah ya nanti. Terima kasih atas kehadiran dan kerawan panjenengan semua, baik yang offline maupun online. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.